Dan pengurus Yayasan Santo Thomas masa bakti 2020 sampai 2025. Tunaikanlah tugas pelayanan ini seturut tanggung jawab yang sudah diberikan pada kalian dengan semangat yang berkobar-kobar oleh cinta kasih persaudaraan. Segala tantangan yang menghadang karena sejatinya engkau sendiri yang mengutus mereka. Teguhkanlah janji mereka dan berilah roh kerendahan hati dan cinta kasih dalam melaksanakan seluruh program yayasan maupun universitas yang sudah dan akan dirancang. Sehingga bersediakah saudara-saudari menjalankan tugas panggilan kepengurusan secara bertanggung jawab dengan segenap kemampuan dan potensi yang dikaruniakan Allah. Boleh dikatakan bahwa rektor baru dengan ketua yayasan baru itu bukan dari lingkungan, langsung dari lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas. Tetapi kami yakin bahwa prosedur yang dijalani untuk pemilihan mereka sudah berjalan dengan tepat, dengan benar, dan mereka adalah pilihan yang tepat. Dan kami mengharapkan Dewan Pembina dan dari pihak Keuskupan Agung Medan bahwa mereka ini akan membawa pembaharuan Universitas Katolik Santo Thomas ke jalan yang lebih baik lagi. Selama ini sudah baik dan mereka akan membawanya jadi lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Terpilih sebagai Ketua Yayasan Universitas Pak. Ya baik, terima kasih. Ya pastilah yang namanya baru ya, namanya baru. Kita berharap memang kepengurusan yang baru ini, yang membawa suasana yang baru dulu. Nah, yang namanya yang baru ada penyesuaian gitu ya. Nah, tentu penyesuaian kepada arah yang lebih baik, saya tidak mengatakan yang lama tidak baik, tidak begitu. Nah, tapi kita menuju ke arah yang lebih baik gitu. Nah, untuk itu memang butuh pemikiran baru, kerjasama baru, dan pembinaan hubungan yang baru. Membina hubungan yang baru dan pengembangannya itu kepada semua pihak. Bagaimana memperbaiki hubungan yang baik, yang baru dengan Sivitas Akademika. Dua lembaga yang secara umum dalam praktek di lapangan itu ya banyak kekurangan-kekurangan atau friksi-friksi. Nah, saya berharap selama kepengurusan baru ini itu semua tidak ada. Namun dengan terpilih Bapak sebagai Ketua Yayasan, apa yang ingin Bapak kembangkan di Unika nanti Bapak? Nah, kalau mengembangkan itu sebenarnya lebih kepada rektor yang diharapkan sebenarnya berkreasi. Tapi kalau dari segi yayasan, kami lebih pada menekankan kepada bagaimana pengelolaan universitas dilakukan secara tata kelola yang baik. Itu dulu. Yang kedua, bagaimana universitas kita ini bisa menadari dirinya dan melihat outside, di luar. Di luar sana ada banyak kemajuan-kemajuan yang semestinya bisa kita raih. Nah, sejauh mana kita bisa mampu meraih itu? Untuk meraih itu butuh program-program yang banyak. Program itu butuh dana. Dana itu yang harus kita pikirkan. Dana itu ada dua sumber, dari dalam dan dari luar, gitu ya. Sumber dari luar itu tentu banyak, kerjasama dengan kementerian, dengan lembaga, dengan BUMN, dengan macam-macam. Nah, itu yang kita harapkan. Siapa yang bisa melakukan itu adalah pengurus. Pengurus itu tugasnya adalah memfasilitasi rektor. Rektor segudang programnya. Tanpa dana, dari mana duitnya? Gak ada program tanpa duit, ya kan? Nah, tugas kita adalah bagaimana bersama-sama. Bukan hanya pengurus, tapi orang yang berkepentingan terhadap yayasan ini. Siapa yang orang berkepentingan dengan yayasan ini? Umat Katolik di seluruh dunia, seluruh Indonesia. Di mana mereka berada? Ada di mana-mana. Disitulah pentingnya jejaring. Nah itu, mari kita semuanya. Kalau kita cinta dengan Katolik, cinta dengan universitas ini, mari kita berikan. Ada istilah yang mengatakan, memberi itu boleh tanpa cinta. Tetapi mencintai itu tidak boleh tanpa memberi. Nah itu yang harus saya pegang.
Jadi artinya cintamu terhadap universitas ini harus kau tunjukkan dengan pemberianmu apa? Pikiran, waktu, tenaga, dana. Lanjut, kira-kira seperti apa himbauan Bapak terhadap mahasiswa yang saat ini sedang belajar di tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini dan dengan direksi kerja nanti ya Bapak? Baik, itu semua kondisi saat ini semua dialami seluruh dunia. Untuk itu perlu kreativitas. Kreativitas dari mahasiswanya, kreativitas dari dosennya, kreativitas dari lembaganya, kreativitas dari yayasannya. Jangan yayasan itu juga berpikir standar, berpikir normal. Tidak. Sekarang ini semuanya tidak normal. Untuk itu perlu kerjasama, perlu penyesuaian. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Sekarang tatap muka tidak lagi persoalan lagi. Harus tatap muka, tidak. Ada daring. Semuanya. Nah, contoh nih. Saya itu selama 3 bulan ini, kelelahan saya mengikuti webinar macam-macam. Enaknya di rumah kita tenang, bisa dapat ilmu, bisa kenal segala macam. Itu yang harus dilakukan dan saya yakin universitas bisa melakukan ini dengan rektor yang baru. Terima kasih Bapak.